Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Yusuf Effendi sebagai guru informatika akan menyampaikan kisi-kisi untuk menghadapi PTS genap ya, tahun pelajaran 2021-2022 untuk informatika kelas 8. Oke, baik. Untuk informatika kelas 8 dalam PTS kali ini, kalian masih ingat urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah secara logis dan sistematis. Itu pengertian dari apa? Nah, kalian harus tahu itu. Oke. Kemudian di kelas kita sudah menganalogikan contoh dari algoritma. Algoritma kita analogikan. Algoritma kan sebetulnya memang buat program komputer kan ya. Cuma kita analogikan contoh algoritma itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak membuat mie. Di situ kan ada urutannya, ada langkah-langkahnya, dan ada penyelesaian masalahnya. Oke. Nah, kalian harus tahu tuh mana yang contoh dari algoritma dan mana yang bukan. Oke. Kemudian orang yang menggunakan software untuk membuat sebuah aplikasi itu namanya apa? Masih ingat gak? Oke. Kemudian di dalam buku terdapat penjelasan tuh siapa sih sebetulnya tokoh yang menemukan dari konsep algoritma ini. Siapa namanya? Kalian baca di buku ya. Oke. Kemudian tokoh itu sebetulnya seorang ahli apa sih, dan kebangsaannya itu dari mana sih. Terus kemudian dia juga pernah menulis buku yang judulnya apa. Oke. Buku ya, bukan kitab ya. Oke. Dan juga di buku itu ada manfaat, ada ciri, dan ada sifat algoritma. Oke, ada 3, manfaat, ciri, dan sifat. Kalian hafalkan itu. Oke, manfaat algoritma, ciri dari algoritma, dan sifat dari algoritma. Oke. Kemudian seorang programmer itu kan orang yang membuat aplikasi kan, butuh sebuah software untuk membuat aplikasi kan. Softwarenya itu namanya bahasa pemrograman. Oke, jangan lupakan itu ya. Bahasa pemrograman adalah software yang digunakan oleh seorang programmer dalam membuat aplikasi. Oke. Sifat, ciri. Oke, next kita pindah ke struktur dasar algoritma. Di dalam struktur dasar algoritma terdapat 3 jenis. Oke, 3 jenis. Pertama, yang pertama itu sequence, yang kedua itu selection, yang ketiga itu repetition. Oke. Nah, sequence itu atau nama lainnya apa? Runtutan. Selection itu nama lainnya apa? Pemilihan. Repetition itu apa? Pengulangan. Oke. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya jangan sampai ketukar ya. Oke. Sequence, selection, dan repetition. Dan harus paham contohnya, mana yang sequence, mana yang selection, dan mana yang repetition. Itu. Kemudian ada lagi istilahnya pseudocode dan flowchart. Nah, 2 ini kalian hafalkan pengertiannya. Kalau flowchart dia jelas sih, dia pasti ada kata-kata diagramnya, karena flowchart itu berhubungan dengan diagram kan, bentuk-bentuk yang ada kotak, persegi panjang, jejer genjang. Nah, itu kan diagram flowchart. Itu dasar pengulangan. Oke, next. Kemudian di buku paket kalian bisa lihat tuh, bahasa pemrograman itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada namanya bahasa pemrograman tingkat tinggi, bahasa pemrograman tingkat menengah, dan bahasa pemrograman tingkat rendah. Nah, contohnya apa aja? Tingkat tinggi itu kan pasti dia udah ada visualnya, gambarnya kan, virtualnya. Kayak C++, bahasa C, Pascal, COBOL, Python, itu kan udah bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat menengah itu contohnya assembly, dan bahasa tingkat rendah itu contohnya mesin code gitu. Kalian hafalkan itu. Kemudian next, di dalam
pemrograman ada namanya istilah menerjemahkan. Nah, ada interpreter dan compiler. Interpreter itu menerjemahkan secara baris per baris. Misalkan kalian punya aplikasi kan, aplikasi itu pasti ada perusahaan, misalkan WhatsApp itu yang punya Meta kan. Meta itu pasti ada programmer kan di situ. Programmer itu buat program kan. Programnya itu kan banyak pasti kan, untuk tulisan banyak. Nah, kalau interpreter itu dia menerjemahkan baris per baris. Kalau misalkan compiler itu dia menerjemahkan keseluruhan program yang sudah selesai. Itu perbedaannya interpreter dan compiler. Kemudian ada namanya deklarasi dan dekripsi. Kalian baca di buku paket ya. Oke, next kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu perkembangan teknologi informasi ya, bab 5 ya. Kalian lihat di situ ada istilahnya generasi komputer. Ada generasi 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Nah, kalian pahami tuh ciri-ciri dari generasi pertama itu apa sih sebetulnya ciri-cirinya? 2 itu apa? Generasi 3 itu apa? 4 apa? Dan 5 itu ciri-ciri generasi komputernya lebih fokus kemana? Nah itu. Kalau misalkan kalian paham di situ, pasti bisa jawab nanti. Kemudian ada manfaat teknologi, penggunaan teknologi, terutama di Microsoft Office ya, kalau yang saya tekankan. Ada Microsoft Word untuk pengolah kata, Microsoft Excel untuk pengolah angka, dan Microsoft PowerPoint untuk presentasi. Oke, 3 software ini yang termasuk ke dalam Microsoft Office itu kalian harus tahu. Microsoft Word untuk pengolah kata, Microsoft Excel untuk pengolah angka, Microsoft PowerPoint untuk presentasi. Oke, terakhir kita pernah bahas di kelas bahwa seorang YouTuber itu harus menghubungkan channel YouTube-nya dengan apa untuk bisa menghasilkan uang. Apa namanya? Google AdSense. Ada namanya Google AdSense. Jadi YouTuber itu harus 1000 subscriber dan 1000 jam tayang untuk kemudian dia menghubungkan ke Google AdSense-nya, dan kemudian baru dia ada iklan di dalam videonya. Oke, sampai situ aja untuk informatika kelas 8. Semoga bermanfaat kisi-kisinya, kalian juga rajin belajarnya, dan hasil PTS-nya dapat yang terbaik ya. Mungkin satu pesan dari saya, berusahalah sekeras mungkin sebelum PTS dilaksanakan ya. Jangan sampai kalian jadi tidak jujur di saat melaksanakan PTS nanti. Memang ketika kalian PTS menggunakan handphone gitu kan, banyak banget kesempatan. Mungkin di situ ujian buat kalian. Ujian bukan cuma berupa soal dari saya gitu kan, bisa juga dari sifat kalian. Kalian jujur gak gitu kan? Pesan dari saya ya, berapapun hasilnya nilai PTS kalian ya udah. Selama kalian sudah berjuang dengan maksimal, pasti kalian ikhlas kok dengan hasil apapun itu, berapapun itu nilai kalian. Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat ketiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.